Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Pluters? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di cuaca yang agak dingin-dingin ini, sebaiknya kita selalu menjaga kesehatan agar tetap sehat, produktif, dan kreatif. Senang sekali bersama saya Santi Metasari. Kita berjumpa lagi dalam program Plut Podcast, sebuah channel edukasi dan informasi bagi koperasi dan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM NTB, khususnya pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut NTB, Pusat Transformasi bagi Koperasi dan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kembali lagi kita berjumpa dengan putri-putri cantik nih. Plut NTB lagi kedatangan tamu-tamu cantik nih akhir-akhir ini ya. Kali ini kita kedatangan tamu Putri Kebaya NTB 2020. Selamat datang kepada putri-putri Kebaya NTB. Dan tema kita kali ini adalah generasi muda penjaga budaya Nusantara. Kalau kita bicara tentang kebudayaan, tentu saja orang mindset berpikirnya adalah sesuatu yang jadul gitu ya, sesuatu yang kuno atau merupakan cerita-cerita masa lalu gitu ya. Tapi di tangan para generasi muda kita kali ini, kebudayaan itu bisa tampil lebih modern, kreatif, bahkan bisa menjadi sumber inspirasi dan tentu saja bisa menjadi sebuah aspek penguatan ekonomi daerah. Nah, hari ini kita hadir 3 putri yang memiliki semangat untuk menjaga gitu ya budaya nasional kita, khususnya budaya Nusa Tenggara Barat. Mari kita sambut bersama Putri Kebaya NTB 2026. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini cantik-cantik ini mulai dandannya mulai jam berapa nih kalau boleh tahu ya? Mbak, Tadi aku jam 8. jam 8, gercep ya. Kalau Mbak Nazwa, saya jam setengah 8. setengah 8. Iya. Ini yang paling cantik nih dengan baju pinknya nih. Mulai dandan jam berapa tadi nih? Dari jam 8 juga. Jam 8 juga. Wah, berarti emang sudah jago-jago ya kalau untuk urusan dandan ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita pengen kenal lebih dekat nih dengan para putri-putri. Mungkin sebutkan dulu namanya, kemudian di ajang lomba Putri Kebaya ini sebagai juara apa, kemudian siapa sih sosok Anda sebelum menjadi Putri Kebaya NTB? Boleh nggak dari ujung deh? Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan saya Destari Nazwa Nareswari sebagai runner-up 2 Putri Kebaya Remaja NTB 2026. Saya adalah mahasiswi Universitas Mataram jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Yang dulunya di mana saya itu hanya sebatas pelajar yang gila kesibukan, Bu. Saya suka banget ikut organisasi gitu. Tapi sebelum saya menuju ke Putri Kebaya NTB ini, saya mengikuti kursus modeling dulu. Begitu. Oke, berarti ini calon guru PAUD ya. Keren banget. Boleh dilanjut Mbak yang memakai baju apa nih? Biru ya. Biru kelip-kelip. Monggo. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mudrika, biasa dipanggil Nazwa. Saya adalah winner Putri Kebaya Remaja NTB 2026. Sebelumnya saya adalah seorang santriwati, lebih tepatnya iya. Soalnya saya itu lulusan dari pondok pesantren. Dan setelah saya itu lulusan 2025. Nah, saya gap year karena lagi mengikuti kegiatan yang telah diberikan oleh pondok selama 1 tahun, dan akhirnya sekarang bisa mau menjadi seorang maba gitu ya bahasanya, teman-teman. Sekarang udah keterima di mana nih ngomong-ngomong nih? Di Universitas Mataram. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti SMBT
SMB, iya, SMBT. Lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jurusan apa boleh kita tahu? S1 Teknik Industri. Waduh, sama kayak hostnya ya, industri juga ya. Duh, keren banget. Selain santri soleha gitu ya, Masya Allah. di pondok pesantren tidak menutup kemungkinan untuk kita juga berkarya gitu ya sebagai putri ya. Nah, yang terakhir nih, kok nggak pakai tiara sendiri ya? Beda sendiri. Beda sendiri ya. Ini boleh diperkenalkan deh. Perkenalkan, nama saya Arista Widya selaku Regional Director Putri Kebaya NTB. Saya lahir dan tinggal di Desa Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Masya Allah. Sebelum menjadi seorang Regional Director, dulu saya juga menjadi finalis juga Mbak, sama seperti Destari dan Nazwa. Oke. Tapi dulu saya menjadi finalis di Beauty Muslimah Indonesia. Berkat dukungan dari Bapak Kepala Desa Labu Api, saya bisa menjadi yang sekarang ini. Waduh, Masya Allah, kecil-kecil jagoan juga ya ternyata. Baik, kalau boleh kita tahu nih, mungkin dari Mbak Arista deh Iya. sebagai Regional Director. Iya. Sebenarnya Lomba Putri Kebaya ini apa ya? Boleh dijelaskan? Jadi lomba Putri Kebaya ini sebenarnya Putri Kebaya itu adalah wadah bagi perempuan muda NTB untuk berkarya. Jadi di sini nanti putri-putri lain bisa menyuarakan menyuarakan sebuah kreativitas mereka untuk berkembang dan berkarya tentunya, dan untuk meningkatkan kualitas budaya di NTB, karena di NTB banyak banget budaya ya kan Mbak ya. Jadi semoga di ajang pageant Putri Kebaya ini wanita-wanita di luar sana yang belum mendapatkan wadah untuk berkembang, mereka bisa menjadikan Putri Kebaya NTB untuk menjadikan wadah untuk berkembang. Waduh, kalau boleh tahu nih, ada yang putri remaja, ada kategori apa saja nih di Lomba Putri Kebaya nih kategorinya? Untuk di Putri Kebaya NTB itu ada dari cilik Mbak. Jadi Oke, dari usia berapa tuh ya? dari usia 7 tahun 7 untuk tahun. ciliknya sampai 12 tahun. Untuk yang remajanya dari usia 13 tahun sampai 19 tahun, dan dewasa dari usia 20 sampai 25 tahun. Oke, berarti ini kategori remaja ya yang Betul. hadir di antara kita ya. Duh, menarik sekali. Kemudian kalau boleh sedikit lagi nih, jadi penasaran ya, apa sih tugas dari seorang Putri Kebaya NTB? Jadi tugas-tugas seorang putri itu untuk mengedukasi wanita-wanita lain agar bisa menjadi seperti yang dua ini, seperti Destari dan Nazwa. Jadi bisa menjadi inspirasi lah untuk generasi muda kita saat ini. Waduh, berarti mungkin seleksinya kemarin cukup ketat ya. Iya, betul teman-teman sekali. Lovers ya. Tapi kita bikin tahu nih ya, apa yang dijalani nih oleh para pemenang sehingga selama proses pemilihan ya, kemudian kok bisa menang nih loh. Mungkin dari Mbak Najwa. Baik. Dari sebelum dari jadi finalis ya Mbak ya. Kita itu pas itu kita masuk ke 8 besar ya Kak Tata ya. Iya betul. Iya, 8 besar yang remaja. Alhamdulillah saya termasuk salah satunya. Dari sana kita dikasih beberapa tugas sebelum ke malam grand finalnya. Dari tugas video profil, dari terus setelah menjalani beberapa tugas yang telah kita dikasih, dan akhirnya ke malam grand final. Yang sebelum ke malam grand finalnya kita melalui beberapa proses kan, belajar mengenai kebaya, terus kita menggali budaya, terus setelah itu dan pada malam grand final sebelum itu kita belajar juga catwalk ya. Iya, diajarin public tampil ya, speaking, public speaking, oke. public speaking, catwalk juga sebelum ke grand finalnya. Terus setelah grand final kita tampilkan yang terbaik apa yang telah kita lalui dari proses kita sebelum ke malam grand finalnya, dan akhirnya alhamdulillah dapat iya. Masya Allah. Jadi prosesnya berapa lama itu Mbak? Untuk prosesnya sekitar 2-3 bulan Mbak.
Wow, jadi tugas-tugasnya dilakukan selama 2-3 bulan itu Iya, ya? betul. Waduh. Jadi ada rangkaian-rangkaiannya gitu. Rangkaiannya ya. Ini coba kita dengarkan dari Mbak Tari nih ya. Kenapa kok tertarik untuk ikut ajang Putri Kebaya? Baik, terima kasih. Mengapa saya tertarik mengikuti ajang Putri Kebaya ini? Karena dulunya dari saya masih kecil, Ibu, saya suka sekali pakai kebaya. Suka sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Hari Kartini di Taman Kanak-kanak. Pokoknya setiap hari-hari nasional itu suka banget berkebaya, bermake up. Dan akhirnya sekarang saya menjadi Putri Kebaya yang beneran, Ibu. Yuk, Putri Kebaya yang beneran ya. Tadi menarik sekali ya, karena kalau Mbak Tari mengajak generasi muda untuk mencintai budaya sejak dini nih ya. Menurut Mbak Tari sendiri, sebaiknya ini mulai usia berapa ya kita kenalkan budaya ini ke generasi di bawah kita nih? Mulai usia berapa kira-kira? Kira-kira usia 5 tahun mungkin sudah masuk ke ini kan, ke taman kanak-kanak ya. Jadi mereka pastinya nanti bakal ada kegiatan yang menggunakan kebaya atau baju adat lainnya. Di situ kita menggunakan, kita kasih dia pakai kebaya, kita tampilkan dia cantik, ganteng gitu. Terus jadi di situ nanti dia ada pengalaman, ada kenangan dari foto tersebut, yang dimana nanti pas dia remaja, pas dia besar, pokoknya dia akan lihat, wah, saya cantik nih menggunakan kebaya. Ternyata kebaya itu nggak apa ya, Tidak zaman kuno dulu gitu ya, iya, tidak kuno ya. Dan bahkan sekarang banyak banget kebaya yang modern seperti yang kita kenakan sekarang ini. Oke, boleh tahu dong ini kebaya ini ada nama-namanya kah atau ada Ada. jenis-jenis kebaya gitu ya? Siapa tahu boleh dong kita dikasih ilmu pengetahuan nih. Mungkin Mbak Tata nih, ini kebaya Kalau untuk- apa nih, jenis apa? Kalau untuk dari saya sendiri ini namanya kebaya berukat, Mbak. Tapi dengan model Kartini. Oh, ini model untuk kebaya Kartini berukat. Ya. ya. Kalau Mbak Najwa ini kebaya apa Kebaya nih? termasuk kebaya modern. Kebaya modern. Iya, yang kebaya payet. Kebaya. Iya. Kalau Mbak Tari nih, ini cantik sekali nih. Kebaya modern juga, Ibu, dengan model kutu baru. Kutu baru ya, tadi ditanya ya apakah ada kebaya kutu lancar. Iya, tapi menurut kakak-kakak nih ya, apa sih makna sebuah kebaya bagi Mbak deh, boleh mulai dari Mbak Tata deh yang Oke. yang juara alumni ya nih ya, yang udah seniornya gitu ya, boleh. Apa sih makna sebuah kebaya yang digunakan bagi Mbak Tata? Jadi menurut saya sendiri nih ya Mbak ya, kebaya itu bukan cuman pakaian biasa, tapi sebuah identitas perempuan Indonesia. Mulai dari nenek-nenek kita pada zaman dahulu selalu menggunakan kebaya gitu Mbak. Jadi saya juga mengikuti karena almarhum nenek saya kebetulan dari masa remajanya sampai hingga beliau kemarin meninggal itu masih menggunakan kebaya gitu. Jadi saya hanya ingin kebaya ini menjadi sebuah simbol untuk generasi muda lainnya, untuk wanita-wanita lain, agar mereka juga ingin menggunakan kebaya gitu Mbak. Bukan untuk di acara-acara biasa, tapi juga di hari-hari lain, di setiap hariannya dia itu bisa menggunakan kebaya gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau kebayang, bicara tentang kebaya itu tentu saja pakaian yang digunakan mungkin oleh nenek-nenek kita gitu ya. Tapi sekarang ternyata kebaya juga harus dilestarikan dan anak-anak muda juga harus mau gitu ya Iya, menggunakan. betul. Mungkin menurut Mbak Najwa gimana caranya untuk mengajak anak muda untuk berkebaya? Oh, baik. Bagi saya cara untuk biar anak muda mau berkebaya dengan cara melakukan inovasi, dengan cara menginovasi kebaya yang tapi tidak dengan menghilangkan jati diri dari kebaya tersebut, tidak menghilangkan nilai dari kebaya tersebut, dengan cara memodernisasikan atau menginovasi kebaya tersebut gitu, agar mudah diterima oleh anak muda dan keren juga Iya, gitu ya, gitu. dan gaya gitu ya kalau pakai kebaya gitu ya. Kalau Mbak Tari sendiri ribet nggak sih kita kalau pakai kebaya? Kira-kira kalau ke kampus gitu ya, mau nggak pakai kebaya? Kebetulan Ibu, saya sendiri sering hitungannya buat pakai kebaya ke kampus. Kebetulan saya kan jurusan pendidikan gitu ya Ibu. Jadi
di hariannya itu ada apa sih namanya, seragam kita. Jadi Senin Selasa saya pakai hitam putih, Rabu Kamis batik. Nah di batik itu di hari Rabu dan Kamis itu saya menggunakan kain seperti ini, Bu. Jadi gitu ya. kadang juga pakai kebaya encim namanya kalau kita bahasa ininya. Terus menurut Mbak Tari sendiri gimana sih perasaannya tuh waktu menggunakan kebaya tuh, apa ada rasa apa nih, bangga kah atau apa nih, gimana perasaannya nih waktu pakai kebaya nih? Bangga sekali karena di zaman ini ya Ibu, kebaya bisa dibilang udah menurun gitu peminatnya untuk menggunakannya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menggunakan kebaya sebagai pakaian harian. Gimana kita melihatkan bahwa pakai kebaya itu nggak gerah loh, nggak ribet. Jadi yang lain bakal ikut pakai kebaya seperti kita. Bahkan mungkin kita jauh lebih apa ya, aura feminin kita mungkin jadi keluar Iya, gitu betul. ya. Jadi kita mempunyai daya tarik sendiri bahwa perempuan itu juga bisa tampil bersahaja cantik walaupun dengan pakaian-pakaian yang dianggap tradisional Iya. gitu ya. Dan kalau Mbak Najwa sendiri, walaupun mohon maaf kita nih semua berhijab ya, tapi tidak mengganggu gitu ya, tetap masih bisa menggunakan kebaya dalam juga tetap menutup aura luar biasa sekali. Ada kejadian lucu, pernah nggak nih kejadian lucu waktu pakai kebaya nih, gimana nih? Pernah nggak ngalamin tuh? Boleh deh Mbak Najwa deh. Kejadian lucu ya. Selama ini belum pernah sih Mbak ya, karena mungkin cara kita untuk diterima oleh masyarakat lain itu cara kita berpakaian harus dengan percaya diri. Atau mengganggu aktivitas nggak sih? Ini kan kita terlalu rapat. Mengganggu enggak Mbak. Enggak ya? Iya, Gimana nih? soalnya kan ada yang kebaya, jenis-jenis kebaya kan banyak Mbak. Termasuk pertama ada kebaya kurung, kayak tadi kebaya encim, kebaya Kartini, kan masih banyak kebaya-kebaya lain yang mudah untuk digunakan untuk sehari-hari gitu. Oke. Ini enggak mengganggu. Jadi tidak mengganggu Iya, aktivitas ya, tetap bisa berkarya, berkreasi walaupun kita juga memakai pakaian yang tradisional gitu ya, luar biasa sekali. Kalau misalnya teman-teman ini berkebaya, paling suka favoritnya warna apa ya ini kebayanya? Dari Destari dulu. Boleh deh Mbak Tari deh. Paling suka kebaya warna apa Mbak? Tergantung sih sebenarnya, tapi lebih ke coklat mungkin atau hitam seperti yang saya gunakan hari ini. Generasi ini banget ya. Iya. Sekarang tuh kan kalau generasi ini pakainya semua kalau nggak coklat, hitam Iya, gitu ya. tapi kebanyakan Warna karamel. teman-teman yang bilang kalau saya cocok pakai pink kayak waktu kemarin photoshoot kebaya glamor. Oh, ya kalau Mbak Najwa sendiri senangnya warna apa nih? Warna navy sih Yang pakai sekarang ini ya, Iya, warna navy ya. Jadi kayaknya warnanya keluar gitu ya. lebih suka ke biru tapi agak gelap jadinya navy gitu. Tapi kalau Mbak Director nih kayaknya senangnya ceria-ceria ya. Iya, kalau saya sih kue lapis ya Mbak ya, jadi warna-warni, lebih suka yang Suka yang warna-warni. warna-warni. Aduh, Jadi iya. biar kelihatan kayak wah bersinar sekali Ceria, gitu. ya. Apalagi sekarang tren sekarang kayaknya warnanya agak-agak ini ya, tren Iya. 2026 ya. Baju-baju Warna-warni. yang ngetren kan yang Warna cerah gitu, Mbak. cerah ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini kalau kita bisa bicara tentang kebudayaan nih ya, kembali lagi ya. Sekarang ini kan di era digital itu kan batas antar negara, antar budaya itu sudah seakan-akan tidak ada gitu ya. Kita dengan gampangnya mendapatkan informasi tentang kebudayaan negara lain atau suku dan di negara yang lain. Itu bagaimana menurut Mbak Najwa deh, bagaimana caranya kita sebagai generasi muda untuk membendung atau mempertahankan budaya kita agar tidak terdegradasi dengan kebudayaan negara lain? Paling gampang K-pop lah. Betul sekali. K-pop ini udah menjadi budaya dunia gitu. Bagaimana nih caranya agar anak muda menjaga kebudayaan negara kita? Baik, seperti advokasi saya ya. Bersinar bersama melestarikan budaya Nusantara gitu. Betul sekali. Iya, karena saya terinspirasi kayak dibilang Mbaknya tadi, kebudayaan Indonesia telah tergeserkan oleh kebudayaan negara lain gitu. Dari sana saya ingin melestarikan budaya kami dengan cara seperti tadi, dengan cara inovasi, adaptasi kreatif, tetap
mengkreatifkan budaya-budaya Indonesia tapi tidak dengan menghilangkan jati diri atau nilai-nilai dari setiap budaya tersebut gitu. Nah, bicara tentang adaptasi, ini bagaimana nih kita mengadaptasi sebuah tren yang atau kondisi sekarang yang tidak bisa kita elakkan? Atau mungkin kita bersamakan persepsi dulu deh. Menurut teman-teman, kebudayaan itu sejauh mana? Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Apakah hanya sekedar pakaian, tradisi, atau lebih dalam lagi nih, seperti misalnya karakter, terus value, terus apa misalnya sikap ramah tamah, terus kemudian sikap budi pekerti yang luhur, itu kan juga salah satu bentuk kebudayaan. Ini menurut teman-teman gimana nih kebudayaan? Mbak Tari deh. Mbak Tata deh. Kalau menurut saya sendiri, kebudayaan itu adalah identitas kita sebagai warga negara gitu Mbak. Jadi di setiap daerah itu pasti memiliki budayanya masing-masing gitu Mbak. Jadi misalnya seperti di NTB punya baju adatnya sendiri, contoh lambung, terus punya tarian adatnya sendiri. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki budaya gitu Mbak. Jadi setiap daerah memiliki budaya dan kita harus terus untuk menjaga budaya-budaya tersebut gitu. Oke, kalau Mbak Tari deh, Mbak Tari gimana nih? Menurut Mbak Tari kebudayaan itu apa sih sebenarnya kebudayaan itu ya? Seperti yang Mbak sampaikan tadi, sikap, terus value itu juga masuk ke dalam kebudayaan menurut saya ya. Karena bagaimana kita menggunakan pakaian juga nggak mungkin dengan sikap yang judes, muka yang datar gitu. Karena tidak tidak menggambarkan bagaimana baju yang kita kenakan gitu. Jadi kita harus juga mengenal itu nilai moral, sikap, value. Jadi bagaimana cara kita menggambarkan, mengekspresikan kebaya tersebut, atau misalnya dalam lagu-lagu nasional gitu. Iya, Mbak Najwa nih udah senyum-senyum nih, kayaknya pengen menjawab cepat nih, ayo dikeluarkan aja Mbak. Baik, menurut saya budaya itu ya Mbak ya, Mbak bilang tadi, budaya adalah jati diri dari Indonesia sendiri, dari kata Nusantara sendiri. Ya. Yang dimana dari nenek moyang kita yang diturunkan ke kita, seharusnya yang harus kita tetap lestarikan gitu kan Mbak ya. Terus yang tetap kita lestarikan dengan cara menjaganya, dengan cara merawatnya begitu. Karena budaya sendiri adalah jati diri kita, seperti kita seorang perempuan yang harus anggun, kemayu, terlihat cantik ketika menggunakan kebaya misalnya. Nah, seperti terus untuk misal lelaki gitu kan, seperti perisihan kan salah satu budaya itu kan seorang yang perkasa, kuat gitu kan, seperti itu. Menurut saya adalah jati diri dari kita sebagai warga Nusantara gitu. Menarik sekali ya. Jadi pengen tahu nih, dari seluruh kebudayaan yang ada di negara kita atau di negara kita atau mungkin di Provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh disebutkan nih salah satu kebudayaan yang mana nih yang paling Mbak ini banggakan nih? Boleh kita denger nih, pengen tahu nih. Siapa duluan yang mau menjawab? Boleh Mbak? Dari Tata deh, Mbak Tata deh. Kalau dari saya sendiri, saya lebih suka ke budaya daerah saya sendiri Mbak. Di NTB seperti gendang bele, peresian, tarian adat itu saya sangat suka sekali. Jadi setiap ada acara daerah di rumah saya itu saya selalu ikut gitu, selalu berpartisipasi karena untuk melestarikan budaya tersebut. Nah, kalau Mbak Najwa nih paling bangga nih, paling atau yang paling berkesan nih dalam berkebudayaannya yang mana nih? Yang paling berkesan gitu ya. Tapi sebelumnya kan budaya itu adalah jati seperti saya bilang tadi ya, jati diri Nusantara, yang dimana semua budaya yang ada di Indonesia, yang di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia itu udah sangat berkesan Mbak bagi saya. Tapi yang paling saya banggakan tadi yang saya yang paling berkesan bangga, gitu ya. Yang paling dibanggakan nih. Yang mana paling nih? Berkesan dan membanggakan ya seperti tempat kita saat ini di NTB gitu. Di NTB itu kan banyak budaya-budaya kita yang sangat indah. Ya mungkin gitu. kulinernya mungkin yang kita tahu lah, semua masakan kita ini luar biasa. Enak-enak. Membangkitkan selera gitu ya mungkin.
makanannya gitu? Oh, dari makanan semuanya sih Mbak, dari Semuanya, ya? pakaian, makanan, tari, semuanya alam. gitu ya? Paling itu alamnya sih Mbak, karena saya juga pencinta alam dan Pencinta suka alam. hiking actually. Waduh, aktivitasnya banyak sekali ya. Kalau Iya. Mbak Tarin, yang mana nih yang paling dibanggakan nih dengan budaya kita nih di Indonesia atau di NTB lah? Mungkin dari kesenian seperti present tadi, wayang kulit juga kadang termasuk karena ada yang mengadaptasikan wayang kulit itu dalam cerita dalam bahasa Sasak mungkin. Jadi wayang kulit itu juga udah termasuk menurun ya peminatnya ataupun yang penggeraknya gitu. Jadi saya lebih ke keseniannya seperti present tadi, wayang kulit, dan seperti teater mungkin yang berbasis Nusantara tradisional gitu. Baik sekali. Ternyata kalau kita bicara tentang kebudayaan itu sangat luas Ya, betul. dan aspek-aspek yang bisa digali itu masih banyak gitu ya. Nah, tapi saya ingin dengar nih dari teman-teman, dari kakak-kakak sekalian, bahwa hubungan antara budaya, kreativitas, inovasi, adaptif tadi dengan kesejahteraan masyarakat nih, khususnya karena kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT, relasinya dengan penguatan ekonomi mungkin nih, antara kebudayaan dan penguatan ekonomi itu bagaimana nih menurut kakak-kakak? Mbak Tata deh mungkin boleh. Kalau untuk menurut saya sendiri, dari budaya dan ekonomi itu bisa dibilang sangat bersangkutan ya Mbak ya. Dari contoh seperti pariwisata, Ya. seperti tamu-tamunya yang datang ke sini pasti selalu mencari UMKM gitu Mbak. Jadi biasanya selalu ke pusat oleh-oleh untuk mencari barang-barang yang dibuat dari NTB seperti itu. Jadi biasanya bisa meningkatkan nilai jualnya gitu, bisa meningkatkan ekonomi NTB. Iya, jadi kebudayaan daerah NTB merupakan salah satu daya tarik bagi wisata gitu. Nah, Betul. sekarang kalau menurut Mbak Nazwa ini bagaimana kita untuk mengajak nih kaum muda khususnya, karena ini kan remaja ya, bagaimana kita ingin dengar ajakan untuk kaum muda untuk melestarikan budaya kita nih. Boleh deh kita dengar. Baik, untuk generasi muda, teman-teman sekalian, mari kita melestarikan budaya bangsa karena itulah sebuah jati diri dari negara kita. Kita harus tetap melestarikan dan menjaganya karena itu adalah salah satu yang tetap diwariskan oleh nenek moyang kita, yang harus tetap kita lestarikan, yang terus kita tetap jaga gitu ya. Terus kita harus tetap berinovasi, tetap kreatif dengan budaya kita dan terus tetap semangat. Tetap semangat. Yang terpenting terakhir nih Mbak Tari, bagaimana mengajak anak muda untuk melestarikan kebudayaan dengan memanfaatkan teknologi nih, dunia digital yang sekarang udah sangat luar biasa. Mungkin kita mau dengar. Oke, baik. Mungkin dengan advokasi saya menanamkan cinta budaya dan tanah air sejak usia dini. Nah, jadi kan anak sekarang itu udah diperkenalkan dengan teknologi ya Mbak. Jadi apapun yang kita ajarkan itu pastinya berbasis teknologi. Jadi kita bisa membuat video seperti animasi, berkebaya, berbaju adat, ataupun lagu-lagu Nusantara, lagu tradisional. Itu kita ajarkan kepada anak-anak, walaupun remaja juga kita ajarkan, tetapi karena remaja saat ini lebih cenderung ke budaya K-pop ya, yang kita tahu Mbak. Jadi mungkin kita bisa mengkreativitas, menggali inovasi kita lagi terhadap budaya ini. Jadi kita bisa tuh ngedance sambil pakai kebaya mungkin, tapi kebayanya yang kebaya urban seperti yang saya gunakan, bisa dipakai bawahannya celana ataupun seperti celana jeans dan lain sebagainya. Itu sangat bisa karena kebaya urban adalah kebaya tradisional yang diinovasi sebagai kebaya modern yang dapat digunakan untuk sehari-hari. Waduh, ternyata walaupun kita menggunakan pakaian-pakaian atau mungkin value-value kita masih mungkin kalau dibilang kolot karena kita mempertahankan value, itu tidak berarti mengganggu kreativitas dan aktivitas kita. Menarik sekali, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak ini tadi mampu
mampu jadi inspirasi nih bagi Sobat Puters yang ada di sana, bahwa budaya juga penting untuk kita lestarikan dan bisa menjadi sebuah sarana untuk penguatan ekonomi daerah. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang budaya, tentu saja ada banyak faktor yang harus kita lakukan untuk melestarikan, mulai dari tadi ada adaptasi terhadap kondisi yang sekarang, apalagi terus kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berinteraksi secara terus-menerus dengan kebudayaan kita, sehingga budaya itu akan menjadi kebiasaan dan nilai-nilai yang terus kita jaga, yang nantinya akan kita wariskan nih kepada anak cucu kita untuk diteruskan dan jangan sampai punah. Mungkin cukup sekian yang bisa kita diskusikan. Saya pastinya masih banyak lagi ya, tapi karena waktu juga, insya Allah kita akan ketemu lagi pada program podcast berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Semoga sukses selalu dan nanti mau ke ajang nasional ya, Iya, Mbak? betul. Kapan ini nanti lombanya ke nasionalnya? Untuk ke nasional kita berangkat dari NTB itu di tanggal 1 Juli 2026, sebentar lagi. Oke. Untuk audisinya dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli 2026. Waduh, kita sekali lagi doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan Iya. Putri Kebaya NTB 2026 mampu menjalankan seluruh prosesnya dan pulang membawa hadiah. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.